Di banyak desa tua di tanah Jawa, ada kisah yang tidak pernah benar. Pada siang hari, desa terlihat normal. Orang-orang bekerja, memasak nasi, pergi ke sawah. Di rumah kecil itulah Marjo hidup bersama istrinya, Sari. Hari-hari mereka dipenuhi kerja keras, tetapi hasilnya tak pernah cukup. Setiap pagi mereka turun ke sawah dengan niat yang sama, bertahan hidup satu hari lagi. Di pasar desa, setiap orang menghitung kembalian mereka dengan cermat. Tidak ada yang benar-benar punya kelebihan. Di desa-desa tua, selalu ada cerita tentang jalan pintas menuju kekayaan. Bagi Marjo, kemiskinan tidak lagi terasa seperti keadaan. Ia mulai merasa itu adalah kutukan. Di pasar, Sarmin melihat sesuatu yang paling menyiksa bagi orang miskin. Bukan sekadar uang. Kadang, godaan tidak datang sebagai bisikan gaib. Ia datang dalam bentuk bunyi uang. Malam seharusnya membawa istirahat. Namun bagi Sarmin, malam justru menjadi tempat. Sarmin mendengar tentang makhluk kecil yang konon bisa mengambil uang tanpa terlihat. Tidak semua orang berani menyebut namanya. Tapi justru karena itu, cerita itu terasa semakin kuat dan menggoda. Awalnya hanya rasa ingin tahu, lalu berubah menjadi kemungkinan. Dan pada akhirnya, Wati tidak tahu apa yang ada di kepala suaminya. Tapi ia tahu satu hal. sejak hari itu, pasar tidak lagi ia lihat sebagai tempat jual beli. Dari potongan cerita yang beredar, Sarmin mulai memahami bahwa jalan pintas itu tidak datang sendiri. Ada tempat-tempat yang telah lama dikenal bukan karena keindahannya, melainkan karena perasaan dingin yang muncul begitu kita mendekat. Tak semua langkah menuju kegelapan terasa cepat. Kadang seseorang masuk sedikit demi sedikit. Di ujung jalur itu, berdirilah pondok tua yang sudah lama dihindari warga. Bukan karena letaknya saja. Sarmin belum banyak bicara, tapi penghuni gubuk itu sepertinya sudah tahu alasan kedatangannya. Ada orang tua yang tidak perlu banyak bertanya. Mbah Jalu tidak menawarkan kekayaan dengan kata-kata manis. Dia hanya membuka jalan, lalu membiarkan Sarmin memilih sendiri. Tak ada kekuatan yang datang cuma-cuma. Mbah Jalu menjelaskan bahwa apa yang dicari Sarmin hanya bisa hadir. Pulang dari tempat gelap tidak berarti lepas dari gelap itu sendiri. Malam itu, seringkali kekuatan buruk tidak langsung menampakkan dirinya. Ia masuk pelan-pelan melalui hawa. Terkadang pertanda buruk datang justru dalam kesunyian. Pagi itu, setelah menyentuh dunia yang salah, Pak Karso tidak lagi hidup seperti orang biasa. Makhluk itu tidak datang begitu saja. Ia diikat, dipelihara. Mata makhluk itu tidak berbicara seperti mata manusia. Tidak ada kasih, tidak ada benci yang jelas. Setelah terikat, makhluk itu menunggu arahan. Saat itulah batas terakhir benar-benar terlampaui. Malam yang sama, di rumah juragan desa, semuanya tampak tenang. Pintu tertutup, lampu mulai padam. Yang membuat makhluk seperti ini menakutkan bukan hanya rupanya, tetapi caranya bergerak. Kecil, cepat, hampir tanpa suara. makhluk itu tidak mengambil banyak, hanya sedikit, cukup untuk tidak langsung disadari. Ketika uang itu benar-benar di tangan Pak Karso, dunia batinnya berubah. Bu Sari mulai melihat ada sesuatu yang berubah. Sedikit beras bertambah. Hancur purapun. Makhluk yang sudah diberi arah tidak akan berhenti hanya sekali. Keuntungan dari jalan gelap memang cepat terlihat. Pada ada titik tertentu, makhluk itu tidak lagi hanya datang untuk bekerja. Bu Sari mulai merasa ada sesuatu di rumah itu. Bukan manusia. Makhluk seperti itu tidak bisa diperlakukan seperti alat mati. Ia harus dipelihara, diikat dengan ritual, diberi bagian.
Yang paling berbahaya dari jalan haram bukanlah hasil pertamanya, melainkan rasa ingin lebih setelah hasil itu datang. Perubahan hidup yang terlalu cepat jarang luput dari perhatian kampung. Orang-orang mulai memperhatikan. Di desa kecil, perubahan selalu lebih cepat menjadi cerita. Dan cerita yang terlalu cepat tumbuh, Karena Pak Karso ingin lebih, tuyul pun dikirim lebih sering. Dan saat manusia tidak menemukan jawaban, mereka mencoba berjaga. Pintu diperiksa, jendela dikunci. Beberapa orang rela menahan kantuk semalaman. Makhluk kecil itu tidak berpikir seperti pencuri biasa. Dia tidak panik. Dia hanya menunggu. Yang membuat kisah seperti ini menjadi legenda adalah kenyataan yang sulit dijelaskan. Benda berpindah. Uang. Sementara itu, rumah yang tadinya hanya miskin, kini benar-benar berubah. Udara terasa dingin. Makhluk dari dunia gelap tidak selalu tinggal di lantai dan sudut rumah. Begitu seseorang menerima bantuan dari kegelapan, ia tidak mudah keluar. Pak Karso merasa perlu kembali. Dukun tua menjelaskan bahwa makhluk itu kini sudah terikat lebih kuat. Dan makhluk yang terikat harus dipelihara. Jika tidak, sejak malam itu, Pak Karso bukan hanya memanfaatkan makhluk tersebut. Ia merawatnya. kisah-kisah gaib jarang bertahan lama jika tidak ada saksi. Dan malam itu, apa yang awalnya hanya rumor, kini berubah menjadi cerita dengan saksi mata. Semakin besar hasil yang ia dapat, semakin besar pula ketakutan yang mengikutinya. Kehilangan terus berulang, orang tak lagi malu menyebut hal-hal gaib. Kata tuyul mulai diucapkan dengan takut. Sebuah desa kecil punya caranya sendiri saat curiga. Mereka tidak langsung menuduh. Makhluk yang dipelihara oleh kerakusan tidak akan selamanya patuh dengan tenang. Semakin lama, tuyul itu tampak semakin hidup. Ketakutan Bu Sari akhirnya mendapatkan bentuk. Bukan bayangan. Saat itu, Bu Sari mengerti bahwa semua perubahan ini bukan kebetulan. Kekayaan yang diharapkan membawa ketenangan justru menghadirkan jurang di antara mereka. Kepercayaan retak. Ketika ketakutan mulai mengalahkan ketamakan, manusia biasanya ingin mundur. Tapi jalan gelap jarang memberi jalan pulang dengan mudah. Dukun tua menjelaskan bahwa makhluk semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa begitu saja dibuang. Jika dia ingin bebas, Begitu ingat dia makhluk itu pun berubah. rasa takut kampung akhirnya menemukan arah. Warga mulai datang. Malam itu menjadi malam penentuan. Antara manusia yang ingin bebas dari kutukannya. Mudah dipulangkan dengan tenang. Ia menolas. Di situ mulailah bekerja. Tidak semua penyesalan datang sebelum kejatuhan. Sebagian datang justru ketika semuanya telah terlambat. Ketika manusia menyadari bahwa kegelapan tidak bisa dilawan dengan kegelapan lain, barulah mereka mencari jalan yang benar. Pembersihan rumah tidak serta-merta menghapus semua luka. Namun untuk pertama kalinya, makhluk kecil itu bukan benda mati yang bisa dibuang begitu saja. Kekuatan gelap seringkali muncul. Pada akhirnya, makhluk itu memang bisa dipuruk. Setelah makhluk itu pergi, rumah itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai sepenuhnya. Pak Karso mungkin sempat mendapatkan uang. Tapi ia kehilangan lebih banyak. Waktu, seperti biasa, membantu kampung bernafas lagi. Kehilangan berhenti. Meski rumah itu telah dibersihkan, beberapa tempat tetap terasa berbeda.
Sumur tua itu kembali diam, seolah tak pernah menjadi gerbang bagi apapun. Namun, Dari generasi ke generasi, cerita ini terus diceritakan. Ada hukuman yang tidak datang lewat penjara atau cambuk, melainkan lewat sisa hidup yang harus dijalani. di balik setiap kisah gelap, selalu ada orang yang harus bertahan dengan luka yang tidak ia pilih sendiri. Begitulah kisah yang dipercaya banyak orang tentang asal-usul tuyul. Entah dipercaya sepenuhnya atau tidak, Legenda tentang tuyul bukannya hanya kisah tentang makhluk gaib kecil. sebab selama masih ada manusia yang ingin kaya tanpa jalan yang benar, selalu ada kemungkinan bahwa sesuatu di kegelapan akan kembali mendengar panggilan itu. Demikianlah kisah asal-usul tuyul dalam bayang-bayang cerita rakyat Jawa. Sebuah legenda yang lahir dari kemiskinan, kerakusan, dan persekutuan dengan gelap.